Inspiration. Halo Shalom Sobat Inspirasi, bagaimana kabar Anda semua? Tentunya dalam kondisi yang sehat secara mental, jasmani dan juga rohani. Dan dalam kesehatan mental itu termasuk di dalamnya ada tentang emosi, tentang psikologi, dan bagaimana kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sekeliling kita. Dan hal ini membantu kita bagaimana kita menghandle stres, kemudian bagaimana kita membuat pilihan-pilihan, itu semuanya terkait. Artinya ini berpengaruh pada cara pikir kita, mood kita, termasuk pada tindakan-tindakan kita. Hari ini kita mengangkat topik tentang apakah sakit hati itu sama dengan sakit jiwa. Ini tentu hal yang menarik untuk dibahas, dan bersama dengan saya sebagai host Milka Suherti. Di sini ada narasumber Ibu Christine Wibowo. Shalom Bu. Shalom Ibu Milka. Ibu Christine ini panggilan serunya adalah Bu Ixtin. Oh iya, gitu ya. pakai X ya. X ya, Ixtin ya. Beliau adalah dosen psikologi dari Unika Sukiyo Pranoto Semarang dan memiliki gelar S3 di program doktor ya Bu ya, doktor psikologi dari UGM. Betul sekali. Ya Bu, hari ini kita bicaranya tentang kesehatan mental kita sebagai manusia ya. Itu kan tentunya nggak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap kita ya gitu ya Bu. Nah, Ibu mungkin bisa menjelaskan sedikit bagaimana tentang kesehatan mental ini, dan juga apakah yang terkait dengan kesehatan mental ini mencakup semua orang atau hanya usia atau segmen tertentu gitu ya. Baik. Jadi gini Bu Milka dan juga Sobat Inspirasi ya. Kesehatan mental itu kalau didefinisikan memang rada sulit Bu, gitu ya. Jadi sulit untuk diraih maksud saya. Jadi kesehatan mental itu tidak sekedar orang itu bebas dari gangguan jiwa, tetapi selain bebas dari gangguan jiwa juga harus produktif. Nah, produktif ini bisa dalam hal bekerja, bisa juga dalam bergaul. Jadi dalam bergaul dia produktif itu artinya bisa menjalin hubungan interpersonal begitu. Nah, jadi hubungannya itu hangat. Jadi kalau kita lihat dari definisi itu, tentu banyak orang yang tidak bisa mencapai itu. Karena tidak sekedar bebas dari sakit tapi juga produktif. Nah, tapi menurut saya definisi ini penting sehingga semua orang itu berlomba-lomba gitu Bu Milka ya. Berlomba-lomba mencapai kesehatan. Nah, yang disebut orang sakit mental atau sakit jiwa itu apakah semua orang? Nah, sebenarnya semua orang itu punya potensi. Jadi semua orang tuh punya potensi. Seperti saya nih, potensinya mungkin potensi schizofren. Nah, bisa saja potensi borderline personality disorder atau depresi, itu semua orang punya. Tapi bisa beda-beda ya Bu bisa ya? Bisa beda-beda, potensinya beda-beda, semua orang punya. Nah, apakah potensi ini bisa muncul jadi nyata, jadi betulan saya schizofren, betulan saya borderline, itu banyak faktornya. Jadi tidak semua orang muncul begitu. Ya, jadi nanti kita akan bahas mungkin ya Bu Milka ya. Jadi saya misalnya tipe orang yang depresi. Semua orang punya potensi depresi dan macam-macam. Saya punya potensi depresi atau saya punya potensi yang suka mutil-mutil itu loh. Apakah Bapak Ibu semua tahu nggak ini apa ini definisinya? Itu loh yang suka ngambilin barang tapi setelah sampai di rumah nggak sadar. Loh, ini barang-barang buat apa ya gitu. Nah, orang-orang punya potensi itu, tapi potensi itu bisa langsung muncul jadi gangguan dan merusak kesehatan, itu tergantung dari banyak faktor. Ada orang yang punya potensi tetapi tidak keluar sampai seumur hidup, nggak keluar bisa Bu. Gitu. Tapi ada yang potensinya dikit tapi muncul. Nah, itu banyak faktor. Itu tadi ada di
kalangan tertentu atau mungkin di usia tertentu gitu Bu? Ya, di semua usia sebetulnya. Tetapi diagnosis psikologis, misalnya nih, saya suka mutil-mutil tadi itu, misalnya, itu kalau saya masih di usia 18 tahun ke bawah, saya belum bisa didiagnosis sebagai orang yang kleptomani, belum bisa. Tapi begitu usia 18 tahun, maka bagi seseorang tidak ada alasan. Oh, saya dulunya keturunannya kleptomani, maka saya kleptomani. Enggak. Ketika orang usia 18 tahun itu baru bisa didiagnosis sebagai orang yang memiliki gangguan. Maka ini bagi anak-anak dan remaja, kalau ada yang melihat acara ini gitu ya Bu ya, ayo cepat-cepat diubah perilakunya, mumpung belum didiagnosis. Karena setelah 18 tahun, apapun alasannya, seseorang bisa didiagnosis Bu. Oh. Jadi nggak bisa kita bilang, loh, saya jangan didiagnosis klepto dong, kan ayah saya begitu, keturunan saya begitu, masa lalu saya kan buruk, maka minta tolong saya dimaklumi. Nggak bisa. Kalau sudah 18 tahun, grek, jeder, sudah bisa didiagnosis. Jadi artinya sebelum usia itu, pada waktu usia muda, begitu mungkin terdiagnosis awal gitu ya Bu, apakah itu masih bisa ada perubahan yang dilakukan? Bisa banget, bisa banget. Jadi masih bisa dianggap kenakalan remaja. Misalnya seperti itu, misalnya ada remaja usia sebelum 18 tahun, 16 tahun suka bolos sekolah. Terus kalau diajak ngomong jutek, nyebelin, bangkang, itu belum bisa disebut sebagai gangguan kepribadian. Masih ada kesempatan, ayo diubah gitu bersama dengan orang tua. Karena nanti setelah 18 tahun itulah kita, kalau dia masih seperti itu, kita bisa mendiagnosis dia adalah tipe pembangkang, tipe depresif, tipe apa begitu. Maka saya selalu pesan Bu Milka kepada teman-teman saya yang mengisi atau memberikan ceramah di acara-acara ulang tahun Sweet 17. Nah, itu harus disampaikan bahwa inilah saat kamu, kita ngomong ke mereka, inilah saat kamu memotong pengalaman-pengalaman masa lalumu yang nggak baik. Supaya nanti ke depannya kamu nggak perlu didiagnosis, begitu gangguan. Seperti itu Bu. Nah kalau tadi yang usianya setelah 18 tahun ke atas, apakah diagnosis itu akan menjadi menetap? Oh ini. Atau masih bisa juga ada perubahan ya? Wah ini keren banget pertanyaannya Bu. Jadi apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, pasti tidak ada hal yang mustahil. Oh tidak ada hal yang mustahil gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti bisa berubah, ini berubah kok bisa banget gitu. Yang namanya kepribadian, gangguan itu bisa sangat diubah begitu. Jadi memang tidak ada yang, kalau basa Jawanya ya, nanti saya kasih terjemahan dah di sini ya. Basa Jawane, gelem kono rak gelem wis gitu. Jangan Bapak Ibu ya, tapi kita bisa mengubah kok. Jadi jangan pernah nama-nama gangguan itu menjadi alasan kita untuk berbuat tidak benar. Misalnya nih, saya suka mutil tadi itu, terus Bu Milka kan menegur saya. Loh Bu Eksting tukang mutil-mutil gitu loh, gak boleh tuh kayak gitu. Terus saya bilang, loh ya jangan ditegur dong, saya kan memang dasarnya klepto. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jangan. Jadi tidak boleh malah menanamkan permanen dalam dirinya betul sendiri sekali, ya. Betul sekali, dan itu bisa diubah Bu. Bahkan menurut penelitian, kalau tadi yang seperti Bu Milka bilang, orang terus bilang, oh berarti saya jangan klepto dong, saya harus begini-begini, dan dia belajar mengambil makna dari gangguannya itu, maka di usia 40 tahun, gangguan itu memudar. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang usia 40 tahun nggak? Nah, itu harusnya sudah nggak ada gangguan. Maka karena dia sudah belajar, Bu. Contoh ya, contoh saya orangnya galomelo, tipenya gangguan kepribadian ambang nih. Ada yang namanya kepribadian ambang itu galomelo gitu. Nah, terus saya galomelo melulu, putus sambung, kalau diajak ngomong jutek. Kan Bu Milka sebel sama saya. Terus Bu Milka kan menegur saya. Dan saya mengambil makna dari itu, maka belajar terus di usia 40 tahun. Benar, betul-betul kata pepatah, life begin at 40. Jadi artinya harus mau menerima masukan juga ya Bu ya? Betul banget, iya. Seseorang yang gangguan pun kalau dia bisa menerima masukan dari orang lain, oke banget. Jadi labelnya itu perlahan-lahan akan lepas juga. Betul ya Bu sekali. ya? Seperti itu loh Bu Milka, pepatah atau ayat Alkitab yang mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Nah jadi kalau saya jutek, Bu Milka negur saya, jangan jutek dong. Oh iya ya, saya nggak boleh jutek nih, saya harus ubah.
supaya nggak jutek lagi. Maka nanti lama-lama potensi gangguan itu akan hilang. Justru itu yang disebut dengan personal growth, kepribadiannya bertumbuh, begitu. Jadi ini terkait dengan bagaimana masalah kita mengelola hati ya, Bu ya. Betul banget, iya. Ya. Nah, sekarang kita kalau bicara tentang bagaimana pengalaman masa lalu atau background yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan seseorang atau mungkin kehidupan kita ini, itu bisa menimbulkan sakit hati itu. Nah itu ada banyak penelitian juga tentang ini. Tetapi tadi sakit hati, trauma masa lalu sebetulnya ya Bu Milka, nggak perlu ada. Tadi asal di usia 17 tahun, kembali saya sampaikan, kita potong. Jadi seperti Rasul Paulus, ayo kita, apa itu Bu, saya malah nggak hafal ayatnya, pokoknya berlari-lari menuju ke depan gitu. Jadi kalau ada trauma-trauma terus orang bilang, wah saya begini-begini tuh trauma, itu alasan sebetulnya. Karena kalau trauma seperti apapun, masa lalu gelap seperti apapun, kalau kita bisa mengambil makna dari itu, oke. Jadi ada contoh dalam suatu penelitian, anak yang memiliki orang tua mabuk-mabukan Bu, ayahnya ini mabuk-mabukan, kalau pulang itu pagi ngamuk gitu ya. Saya pikir itu hanya ada di drakor atau FTV. Ternyata kenyataan realita ada ya. Nah, anak ini kemudian ketemu dengan saya ketika sudah dewasa. Nah, dugaan saya pasti dia mengalami trauma. Gitu, karena orang tuanya begitu kejamnya lah pokoknya gitu, ceritanya seperti itu. Tapi ternyata dia sekarang memiliki kepribadian yang bagus sekali Bu, nggak memiliki gangguan. Kenapa? Karena anak ini diberitahu oleh ibunya tentang makna. Jadi waktu misalnya jam 3 pagi ayahnya selalu pulang dalam kondisi mabuk. Kan ngamuk-ngamuk. Nah dia diajarin ibunya mengurangi supaya ayahnya nggak terlalu ngamuk itu dengan cara apa? PR-nya harus diberesin. Rumah dibersihkan semua. Adik jangan sampai rewel. Kamu sebagai kakak bantu ibu gitu. Sehingga dia bisa mendeteksi bahwa ini nanti kalau ayah pulang supaya nggak terlalu ngamuk harus bagaimana begitu. Sehingga ketika dia dewasa justru nggak mudah baperan. Ketika dia gurunya atau bosnya marah ke dia bisa mendeteksi, oh berarti saya harus begini supaya orang lain berperilaku tidak seperti ayahnya dulu. Ini yang disebut dengan personal growth. Ya, kalau contoh ini kan berarti si anak ini masih bisa dideketin oleh ibunya. Gimana kalau ada orang yang introvert, yang kesulitan gitu ya untuk berinteraksi dengan orang lain, lalu dia mungkin mendem sendiri gitu Bu. Sakit hatinya masuk ke dalam. Nah, itu gimana caranya ya Bu? Supaya bisa terkorek atau mungkin bisa ada bantuan gitu untuk pribadinya gimana? Iya, betul sekali Bu. Jadi memang baik introvert maupun ekstrovert ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan gangguan. Ekstrovert bisa mengalami gangguan, introvert bisa, dan dua-duanya sama-sama bisa tidak mengalami gangguan. Introvert itu memang rada tertutup, tetapi tetap harus ada kalau rumah itu punya pintu begitu ya. Jadi hati itu harus ada pintunya. Kalau orang-orang introvert itu merasa pintu itu terlalu lebar, maka tetap harus ada jendela. Yaitu curhat dengan orang lain. Kalau jendela masih terlalu besar, harus ada ventilasi. Jadi yang seperti Bu Milka sampaikan betul banget. Dia harus bisa dan bersedia menerima bantuan dari orang lain. Maka supaya mencari. Nah, itu dia. Itu disebut dengan mencari bantuan. Bisa speak up ya Bu ya. Bisa cerita. Tidak harus dengan banyak orang, tapi dengan orang-orang yang kompeten. Nah, terserah nanti milih. Apakah kompeten itu nggak harus profesional. Bisa mamahnya, ibunya, ayahnya, papahnya, atau pembimbing rohani itu bisa banget. Tetapi mau menerima bantuan dari orang lain karena Tuhan memang di surga ya Bu Milka, yang kita nggak bisa lihat kadang-kadang. Tapi Tuhan mengirimkan anak-anak Tuhan itu untuk memberikan bantuan. Jadi kalau kita sering lihat ilustrasi, ada orang yang mungkin mendapatkan bantuan, ada orang nanya, kamu kenapa sih kok sedih terus? Nah, kemungkinan ini jawaban Tuhan. Maka haruslah kita mau menerima bantuan. Karena banyak orang gangguan begini Bu, mengatakan bahwa memberi itu lebih baik dari menerima. Oh amin, betul. Ya. Tetapi kedewasaan kepribadian juga dilihat dari bagaimana dia mau menerima bantuan orang lain. Nah jadi mau ekstrovert mau introvert oke. Gitu, belajar boleh. Terbuka ya Bu, ya, boleh harus ada ventilasi diri terus. Betul gitu banget. Ya. Iya. Nah Bu, kalau untuk sakit hati itu kan mungkin kita bisa bilang ada tahapannya mungkin ya. Kan orang nggak tiba-tiba aja langsung sakit hati gitu ya. Mungkin didahului dengan apa gitu yang membuat sampai pada akhirnya di titiknya jadi sakit hati. Kalau
bisa dibilang ini mungkin orang kalau sudah menerima sesuatu yang dianggapnya keterlaluan gitu ya, itu rasanya udah sampai masuk jelek gitu loh Bu ya. Nah tahapannya itu gimana sampai kita sakit hati? Ya, tahapannya bisa beda-beda, tapi secara standar kalau tahapan sakit hati itu yang pertama biasanya shock gitu ya. Misalnya ada orang menjengkelkan ke saya gitu ya, kadang-kadang shock gitu. Nah, habis shock terus kemudian menghibur-hibur diri atau dalam bahasa psikologi denial. Misalnya contohnya apa ya, yang anak muda aja ya Bu Milka ya, misalnya ya. Jadi saya diputus pacar nih, gitu. Pertama pasti kan jengkel banget gitu, muara shock gitu. Kok saya diputus? Terus tahap kedua biasanya mulai denial, mulai menghibur-hibur diri. Ini yang rada keliru nih tahap ini. Jadi misalnya, dia kok di WA nggak jawab ya? Di telepon kok nggak jawab, kok nggak perhatian lagi? Apa mungkin dia lagi sibuk? Makin banyak asumsi ya, ngarang sendiri kok Bu. Iya. Denial gitu, mungkin dia masih sayang sama saya tapi mungkin lagi sibuk. Wah ini ngarang gitu ya, yang saya bilang hiburan semu. Kemudian yang ketiga mulai marah ya, kalau misalnya betulan seperti itu ternyata memang betul-betul bahwa dia memutuskan saya marahnya lebih dari shock yang pertama. Kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Nah kemudian habis itu kemudian tahap adalah tahap seandainya Bu, menyesali diri gitu ya, menyalahkan diri. Waduh, kalau seandainya kemarin saya lebih perhatian lagi sama dia, mungkin saya nggak diputusin. Seandainya kok begini ya Tuhan, mengapa kok begitu, seandainya gitu. Nah setelah seandainya ini tetap aja diputusin misalnya, wah dia jatuh ke dalam lembah kekelaman. Kelam ini ya, jadi rodok depresi, sedih begitu. Nah kalau sudah sedih banget, kemudian dia harus naik ke tahap berikutnya, yaitu coping, yaitu bagaimana mengatasi persoalan. Nah kalau copingnya ini bagus, maka kemudian langkah berikutnya penerimaan. Ya oke lah, aku memang putus sama dia, oke gitu. Nah tahapan-tahapan ini kan standarnya kan ada banyak ini Bu. Nah orang itu bisa cepat sampai ke tahap terakhir atau berhenti di tahap menyalahkan atau seandainya, itu tergantung dari masing-masing orang. Tetapi Tuhan kita mencontohkan apa Bapak Ibu? Tuhan kita pernah loh ya jatuh ke dalam lembah kekelaman, depresi banget gitu ya Bu Milka ya, di Jumat Agung. Tapi Tuhan move on-nya berapa lama itu Bu? Berapa lama? 3 hari. Nah jadi pernahkah kita itu manusia mengalami depresi lebih dari Jumat Agung? Kan nggak ada itu. Iya kan? Jadi mestinya nyontohnya Tuhan tuh, maksimal itu tahapan itu 3 hari aja. Harus cepet ya Bu ya? Cepet ini, harus cepet move on. Salah satu caranya adalah dengan melihat ke depan. Sudah saya diputusin nggak apa-apa, tetapi di tahap-tahap denial dan sebagainya itu cepetin aja, beberapa jam aja begitu. Setelah itu dia fokus ke prestasi. Nah dia pinter apa? Misalnya saya lebih senang masak, badminton atau apa, fokus ke sana, kejar prestasi. Nah, nanti ini akan mudah dilupakan begitu. Gitu, contohnya seperti itu. Cepat atau tidaknya tergantung dari motivasi. Tapi kalau Tuhan itu 3 hari kita contoh. Nah kalau manusia bolehlah 1 bulan lah, 1 bulan. Lebih dari itu harus minta mencari bantuan. Ya. Kadang kalau kita melihat di sekeliling bisa jadi orang itu sakit hati karena dipelihara terus ya Bu ya, bisa mungkin nggak cuma hitungan hari, bisa bulan, bisa tahun ya Bu. Bahkan ada yang sampai mengucapkan sumpah serapah sampai mati pun aku bawa sakit hati ya. Itu kan bahaya banget ya Bu ya. Nah gimana kalau kita melihat tentang gejala sakit hati gini, kadang kita sendiri pun bisa nggak sadar kalau kita ini ternyata nyimpan sakit hati. Nah, yang tahu hati kita ini kan cuma diri kita pribadi dan Tuhan gitu. Ya gimana kita selain mungkin mengenali diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengenali bahwa orang lain ini ada punya sakit hati juga. Baik ini. Jadi yang pertama mengenali diri sendiri, betul Bu Milka ya. Kalau Bu Milka dan Bapak Ibu teman-teman mungkin bisa, tapi kalau misalnya saya tuh kenapa ya, saya sakit hati apa enggak sih, kan ada beberapa orang yang enggak, itu enggak apa-apa kok, enggak ada masalah. Tetapi sebetulnya itu duri dalam daging bisa dicek dari ini, dari kesehatan fisik, sakit-sakitan, tapi dokter bilang ini aneh ya. Salah satu indikasi berarti ya Bu? Indikasi, sariawan kok pindah-pindah, flu kok nggak sembuh-sembuh, padahal dokter bilang nggak apa-apa. Nah ini kemungkinan tubuh kita mengatakan kepada kita, aku nggak kuat, aku nggak kuat ini. Kamu itu termasuk sakit golongan ini. psikosomatis nggak Bu? Termasuk, iya betul Bu.
Jadi ini bolak-balik, apakah fisik menyerang psikisnya atau psikis menyerang fisik. Nah, mungkin teman-teman juga memberitahu ke kita, kamu dulu orangnya pinter ya, paduan suara, aktif di gereja, ini itu kok sekarang tidak. Nah, ini mungkin sinyal-sinyal bahwa kita mengalami sakit hati yang tidak kita rasakan, durinya itu masih ada tapi dalam daging gitu. Nah, bagaimana kalau orang lain sakit hati? Nah, ini banyak sebetulnya ya. Kita bisa melihat juga dari perilakunya dia yang tidak efektif lagi. Kok lama-lama ngedrop gitu. Ini berarti ada emosi negatif di dalam dirinya. Karena kalau cinta itu kan model emosi positif, harapan. Itu gini Bu Milka, setiap orang itu kalau kita ketemu orang tersebut, itu makin lama tuh makin naik. Mungkin naiknya dikit tapi naik terus, makin kempling. Jadi saya ketemu Bu Milka 2 tahun yang lalu, Bu Milka tuh keren banget dan sekarang luar biasa keren. Nah, ini berarti Bu Milka hidupnya penuh emosi positif. Tapi kalau kita melihat orang lama-lama kok ngedrop ya, baik karakter maupun prestasi, keaktifan di gereja kok lama-lama ngedrop. Nah, kemungkinan dia mengalami emosi-emosi negatif yang salah satunya sakit hati. Jadi bisa terdeteksi dari situ ya Bu? Betul banget, iya terdeteksi dari situ Bu. Jadi perubahan hidup itu memperlihatkan ya? Iya, betul banget Bu. Jadi kita ngelihat orang tuh harus makin lama semakin bagus gitu harusnya. Ya seperti di dalam Tuhan kita semua diharapkan juga menjadi semakin ya? cemerlang gitu kan ya Bu ya? Betul sekali. Nah, kalau orang sakit hati itu kalau yang disimpan terus menerus, tentunya ada akibat-akibat buruk yang mungkin bisa terjadi ya Bu. Sampai sefatal apa sih kira-kira? Oh, itu fatal itu. Jadi sampai baik penyakit fisik maupun gangguan tadi Bu yang saya sampaikan di awal itu bermunculan gangguannya. Jadi kalau kita mengenal seseorang misalnya atau mengenal saya sendiri misalnya, loh dulu sepertinya saya tuh nggak galau banget kayak gini loh. Tapi kok sekarang jadi sering konflik sama orang, galau banget. Jadi potensi-potensi gangguan yang kita miliki itu muncul. Nah itu salah satu cirinya Bu. Salah satu ciri yang fatal itu berarti dia mengalami sakit hati yang tidak bisa disembuhkan, mungkin begitu. Nah, kalau misalnya akibatnya itu bisa sampai fatal, mungkin kalau kita lihat kejadian-kejadian kriminalitas gitu ya Bu ya, itu kan ada yang punya latar belakang seperti itu ya Bu ya, sakit hatinya itu. Dan itu kalau misalnya tidak sampai keluar, itu bahayanya dalam banget gitu kan dalam, Bu ya. Betul. Kalau bagaimana orang yang sudah mengalami sakit hati itu supaya bisa terbantu agar sampai tidak menjurus yang fatal itu, gimana itu Bu? Nah ya ini kok fatal banget betul Bu, bisa membunuh diri sendiri, bunuh diri dalam arti sebenarnya, maupun membunuh karakter diri sendiri maupun orang lain. Itu jadi luka ya, lukanya mengangan nular gitu Bu. Betul yang kriminal tadi. Nah supaya tidak mengalami sakit hati yang berlarut-larut, nah ini banyak caranya. Tadi yang pertama kita harus bertemu langsung dengan sumber yang bikin kita sakit hati. Misalnya saya sebel dengan si A, sakit hati banget dengan orang atau dengan beberapa orang. Saya bisa menemui mereka untuk menyelesaikan masalah ini, itu copingnya. Tapi kan kadang-kadang orang yang kita sebelin ini tidak bisa kita temuin atau terlalu banyak. Misalnya saya sebel dengan keluarga saya, dengan ayah, ibu, kakek, nenek, benci semua. Kalau kita satu persatu datengin, kapan dong kita happy-nya? Nggak rampung-rampung gitu, nggak selesai-selesai ya. Maka tidak harus kita seperti mengkupas kulit bawang satu persatu gitu, nggak harus Bu Milka. Kalau bisa oke, tapi kalau nggak bisa, sudah. Itu orang atau peristiwa yang menyakitkan itu, ibarat seperti kotak hitam, kita taruh di pojok ruangan. Kita buang pojok di ruangan sana itu ya, di pojok ruangan gitu. Terus dia jalan, tek gitu. Fokus pada kelebihan kita. Sudah, karena itu nggak bisa lagi dudek-udek gitu loh ya. Jadi kita fokus pada kelebihan kita. Misal nih, saya pinter masak gitu ya. Maka saya daripada mikirin yang lalu, tutup itu masukkan ke dalam kotak hitam, saya fokus ke depan. Saya masak, saya catering, saya buka kafe lah, apalah gitu. Sehingga ketika saya fokus ke sana, lama-lama saya berhasil. Ketika saya di puncak keberhasilan sebagai pemilik kafe, ini kan saya berhasil. Saya nengok ke pojok sana, yang membuat saya luka itu masih ada sumbernya, tapi sudah tidak ngefek buat saya. Jadi artinya harus ada keinginan diri sendiri untuk yang membuang itu ya Bu ya? Betul.
Kalau bisa diselesaikan oke lah, kalau nggak bisa, karena masalahnya bertumpuk-tumpuk ya sudah taruh di belakang aja, kita fokus ke depan. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ini, orang-orang di panggung yang mengatakan ada seorang anak yang dulu akan digugurkan dalam kandungan tapi gagal. Kemudian ada orang yang gagap, tapi dia fokus ke depan dan akhirnya berhasil. Siapakah dia? Itulah saya. Kan sering begitu. Jadi ketika kita meningkat sampai ke panggung kesuksesan, semua penyakit itu mungkin masih ada, tapi nggak ngefek lagi. Itu yang penting. Gitu. Ya, berarti orang ini kan harus mengupayakan dirinya untuk sembuh dari sakit hati itu ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi kita harus punya kesadaran masing-masing untuk kita membuat diri kita ini sehat ya Bu ya, secara mental kita gitu. Nah, bagaimana orang yang harus mengatasi itu tetapi dia tidak mampu untuk membuang sendiri itu tadi, ataupun mungkin juga untuk berusaha kalau harus bertemu ya Bu. Ya, apakah perlu ada mediator? Oke, ya. Kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa banget. Itu seperti tadi yang mencari bantuan. Jadi kalau memang kita kesulitan, saya kira harus segera mencari bantuan. Itu penting sekali. Nah, dari hasil penelitian saya, khususnya orang Jawa Tengah, yaitu Bu, nilai untuk mencari bantuan itu sangat rendah. Karena itu tadi betul. Orang bilang bahwa kalau saya mencari bantuan, saya di posisi yang lemah gitu pikirnya. Padahal nggak selalu loh. Kita justru mencari bantuan itu justru kadang-kadang karena kita dewasa secara pribadi gitu. Maka orang-orang yang bisa mencari bantuan, meminta bantuan orang lain, ini orang yang dewasa kepribadiannya. Jadi jangan khawatir. Bahkan saya sudah membuat juga aplikasi namanya Sophie Lau. Sobat virtual anti galau. Ini saudaranya Andi Lau. Sobat virtual anti galau. Jadi kalau sekarang sudah banyak sekali psikolog-psikolog yang membuat aplikasi-aplikasi yang yang ingin membantu para masyarakat lah, yang mungkin malu kalau langsung ke psikolog, gitu, atau ke orang-orang yang kompeten. Jadi mereka di handphone online aja. Ya. Betul banget. Nggak perlu menampakkan diri secara fisik gitu ya. Iya, jadi banyak fasilitas, silahkan dimanfaatkan. Gini Bu, kalau misalnya ada orang yang sakit hati, kan Ibu bilang tadi harus mengupayakan untuk kita bisa menyelesaikan dengan kepada siapa kita sakit hati. Nah, ini ceritanya sudah diupayakan Ibu, sudah ketemu. Tapi ternyata orang yang ditemui itu tidak merasa membuat sakit hati. Nah, apakah orang yang tadinya ini kepingin selesai nih masalahnya, ternyata mendapati seperti itu rasanya tambah sakit hati nggak itu Bu kalau gitu tuh. Jadi harus gimana gitu ya. Lah, tapi betul juga Bu Milka. Karena sakit hati itu kan kita loh. Orang lain memang kadang-kadang nggak ngerasa. Tahu, Nah, kalau kita menyampaikan itu pakai bahasa asertif ya, bahwa tadi yang kamu sampaikan itu rada majleb ke saya ini, nggak enak gitu. Misalnya kita sudah ngomong itu, kemudian orang lain itu nggak menyadari, itu hak dia. Nah, ini kedewasaan kita. Kita jengkel, kita asertif, atau malah kita rasa bersalah loh. Ini belum tentu yang membuat sakit hati kita itu bukan orang lain yang agresif Bu. Kadang-kadang kita yang merasa bersalah. Nah, kita minta maaf, terus kemudian kita menjelaskan kasusnya, dan orang tersebut tidak mau menerima, itu hak dia. Jadi yang penting kita sudah menyampaikan itu Bu. Berarti hati kita yang harus jaga hati dulu ya Bu ya. Betul, menjaga hati itu judulnya, betul. Jadi apakah orang menyakiti apa tidak itu kitanya kok. Kalau kita tidak terlalu baperan kan juga nggak apa-apa. Nah, satu tips lagi adalah kalau orang-orang yang sudah kita sebel banget ini, nggak bisa kita ajak untuk akrab, ya nggak apa-apa. Wong kita tuh nggak harus akrab dengan semua orang Bu. Tapi gak juga bisa menyenangkan semua orang ya Bu. Dimasukkan ke ring luar Bu. Jadi misalnya saya dengan Bu Milka ini cocok sekali nih, itu masuk di ring satu, cocok semua. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak cocok banget, ya nggak apa-apa toh, letakkan di ring luar. Nggak harus tetap jaga jarak, tapi berhubungan tetap baik. Gitu ya. Nggak harus bermusuhan, tapi nggak usah akrab-akrab banget. Itu nggak apa-apa. Seperti itu, betul. Lalu sekarang korelasinya gimana Bu antara sakit hati tadi dengan sakit jiwa? Nah itu dia. Korelasinya, jadi gini, tadi seperti yang saya di awal ya, jadi korelasinya itu orang yang sakit hati ini yang membuat. Apakah itu menjadi korelasi atau tidak? Bisa. Kalau sakit hatinya dipendam terus, berendam,
berendam di fase tadi, fase depresi, fase marah, fase seandainya tadi itu, orang itu berendam di situ terus, maka potensi gangguan yang dia miliki akan muncul semua. Gitu. Jadi itu akan ganggu jiwanya dia Iya, ya, betul. Bu ya. Tapi kalau dia cut, tadi langkahnya cepat itu kayak Tuhan Yesus itu. Mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus sudah baper banget itu, habis bangkit hari Minggu itu capek semua badannya, habis dipukulin. Mesti kita krembat dulu ya Bu. Nah, habis terus marah-marah dulu, enggak move on. Nah, itu akan berendam terus dirasa dendam gitu. Lah, potensi gangguan muncul. Tapi kalau seperti Tuhan kan langsung move on. Sehingga gangguannya mungkin setiap orang punya potensi, tapi potensi itu tidak akan menjadi nyata. Jadi tetap di bawah potensi gangguannya. Jadi korelasinya itu tergantung dari orang itu mau mengkorelasikan apa tidak. Kalau enggak ya cut itu bisa nggak apa-apa. Ya, soalnya kadang kalau kita dibilang kalau kita sakit hati ini berarti kamu sakit jiwa. Ya. Bisa tambah sakit tambah hati stres, lagi Bu ya. Tidak harus berkorelasi. Begitu. Jadi kuncinya adalah diri kita pribadi Betul, yang harus iya. menyadari dan mau mengubah. Betul ya, sekali. supaya iya. hidup kita ini menjadi lebih baik, lebih sehat gitu ya Bu, Iya. secara mental. Gitu. Betul. Ya. Nah, jadi apa yang sudah kita bicarakan kali ini semuanya ini adalah untuk membuat kita sehat ya Betul, Bu. iya. Bukan hanya mental kita, tapi rohani kita kalau kita kuatkan di dalam Tuhan, Iya. tentunya juga akan membuat kita semakin sehat secara mental. Betul itu ya, Bu, sekali. ya. Iya. Karena cuman Tuhan yang bisa memberikan kita mungkin kekuatan hati kita itu Iya, ya Bu ya. iya, Bagaimana betul. kita harus berharap Iya. agar kita juga nggak semakin jatuh, nggak semakin Iya. terperosok ke dalam apa ya Bu, mungkin fantasi atau pikiran kita Iya, sendiri yang betul. mungkin malah menjerumuskan Betul itu ya Bu sekali. ya. Ya. Nah, baik Sobat Inspirasi, ada di Ayub 5 ayat 2 itu dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi ini masih hati-hati ya Bu ya Betul dengan sekali. hati kita Iya, ini ya. betul. Kemudian di Amsal 12 ayat 16 ini firman Tuhan yang mengatakan bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amin, ya. Berarti kita harus hidup bijaksana ya Bu ya. Setuju Ya. sekali, betul sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita menjaga hati kita agar kita memiliki hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Baik, terima kasih sekali Bu Terima kasih Christine. sekali, Apa yang sudah Bu kita Milka. bicarakan ini Terima semoga kasih. bisa mengubah Iya. setiap hidup kita menjadi lebih baik lagi dan kita bisa menjadi sinar kemuliaan dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Tuhan Ya. Yesus memberkati Bu. Tuhan Yesus memberkati, salam sukacita, salam sehat mental. Ya, demikian Sobat Inspirasi, selamat berjumpa lagi di edisi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.